Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat traveler dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama channel Bung Junet. Bangsa Indonesia dikenal dengan banyaknya suku, ras, dan etnik yang berbeda-beda. Setiap suku bangsa di dalamnya mempunyai kehidupan dan kebudayaan yang berbeda antara suku satu dengan suku lainnya. Salah satu aset kekayaan budaya bangsa Indonesia yaitu tradisi budaya. Hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi dan adat budaya yang sangat unik. Tradisi merupakan suatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sosial. Tradisi dan budaya lahir dan mengakar di kalangan masyarakat sosial yang berkembang menjadi budaya atau kebudayaan berdasarkan masyarakatnya. Tradisi bagi masyarakat adalah suatu hal yang sangat sakral yang dilaksanakan oleh masyarakat terdahulu dan dilanjutkan oleh generasi penerusnya hingga saat ini. Banyak tradisi masyarakat yang tidak bertahan sampai sekarang. Meskipun demikian, masih banyak juga tradisi yang masih bertahan hingga sekarang ini. Di antara tradisi yang masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sasak Lombok adalah tradisi bebubus. Bebubus berasal dari kata bubus, yaitu sejenis ramuan obat-obatan yang terbuat dari beras yang dicampur dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Dalam tradisi bebubus ada yang disebut pengantung, yaitu orang yang melakukan ritual bebubus dan bertanggung jawab jika ada orang yang ingin melakukan pengobatan melalui bebubus. Ritual bebubus sudah dikenal oleh masyarakat Sasak sejak zaman dulu dan sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Ritual bebubus ini memiliki keunikan dalam pelaksanaannya serta memiliki nilai-nilai yang melekat dalam pelaksanaannya. Unsur magis memang begitu kental dalam ritual bebubus ini dan memiliki nilai-nilai yang ditunjukkan dalam setiap proses ritualnya. Ritual bebubus dipimpin oleh seorang pengantung. Pengantung harus merupakan keturunan dari pengantung yang terdahulu. Ritual bebubus merupakan sebuah tradisi yang dipercayai oleh masyarakat yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit yang bersifat non-medis atau yang bersifat gaib. Bahan yang digunakan dalam pembuatan bubus yang paling umum digunakan adalah beras, di mana beras yang telah direndam akan dicampurkan dengan kunyit. Setelah itu akan dihaluskan menggunakan penggilingan khusus. Untuk menggilingnya mempunyai tempat khusus untuk bubus tersebut, bukan sembarang tempat. Dan pada saat pembuatannya juga tidak luput dari mantra-mantra atau doa-doa karena di sanalah inti dari pembuatannya. Dalam ritual bebubus di masyarakat Sasak terdapat dua cara dalam proses pengobatan bagi orang yang mengalami sakit. Yang pertama menggunakan air atau disebut bubus air, dan yang kedua menggunakan beras. Bubus yang menggunakan air dilakukan dengan cara memandikan orang yang mengalami sakit, di mana bubus air ini diambil dari 3 penjuru mata air dan akan dicampur dengan bunga-bunga.
Sedangkan bubus yang menggunakan beras ada dua macam, yang dicampur kunyit dan yang tidak menggunakan kunyit. Pengobatan yang menggunakan beras dengan dicampur kunyit akan diberikan pada orang-orang yang mengalami sakit dengan cara minum air bubus tersebut, dengan tujuan menyembuhkan sakit di bagian dalam. Sedangkan bubus biasa atau disebut bubus putih tanpa campuran kunyit akan diberikan dengan cara diusapkan ke badan, kepala, dan leher orang yang sakit dengan tujuan menyembuhkan sakit di bagian luar. Dalam ritual bubus, orang yang datang berobat harus membawa sesaji atau andang-andang. Andang-andang biasanya diisi dengan beras, tebu yang masih daunnya, kelapa muda, pisang saba, 9 buah jajan bantal, 1 buah ketupat, sirih, buah pinang, sekuh, apuh, benang, dan bunga rampai. Dalam masyarakat Sasak, bebubus memiliki beragam ritual dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang bertujuan untuk penyembuhan berbagai macam penyakit atau disebut bubus kode, dan ada juga yang bertujuan menyakiti orang atau disebut dengan bubus loma. Dan ada juga disebut bubus bangru, dan di setiap bubus tersebut memiliki mantra-mantra atau doa-doa yang berbeda-beda.